saya buka tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau nanya. Ini sebentar. Oke, saya ini ya. Hang on. Saya jawabin dulu sini ya. Boleh dibahas yang mengenai asilum? Enggak, saya enggak bahas asilum ya. Kalau asilum itu kena pertama, Indonesia itu bukan negara yang berbahaya, dalam bahaya misalnya Anda orang Afghanistan, terus situasi di sana tidak memungkinkan, terus Anda harus pergi ke luar negeri, harus ke negara lain. Nah, itu Anda bisa tuh apply asilum. Misalnya kayak waktu mungkin tahun 98 itu Anda bisa apply asilum. Nah, kalau sekarang negaranya baik-baik aja, terus alasannya apa gitu apply asilum? Bingung. Itu lawyer saya punya partner lawyer beberapa nggak mau ngurusin yang beginian. Oke, jadi saya nggak bahas. Misalnya mendaftar, oke ya, saya ini lagi ya. Misalnya saya mendaftar diversity green card bulan Oktober bukan untuk tujuan bekerja, untuk tujuan lain, liburan atau ya agar memudahkan saya berkunjung ke Amerika, apakah itu bisa? Pertama, diversity visa atau lotre ya tergantung dia mau 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 ini apa enggak ya, mau approve apa enggak ya. Nah, kalau Anda di sananya begitu Anda nantinya kan Anda pegang green card, Anda tetap aja ada syarat yang harus dipenuhi di sana. Misalnya Anda tidak boleh meninggalkan Amerika lebih dari 6 bulan. Jadi sebelum 6 bulan, artinya sebelum 6 bulan Anda harus sudah balik ke sana, harus sering-sering setor muka ke Amerika. Kalau Anda di sana cuma mau nyantai-nyantai, nggak apa-apa, nggak ada yang nyuruh kerja kok. Ya, itu jawabannya. Yang barusan ini apply untuk working permit apa green card? Green card dong, kayaknya aku udah nyebut ke working, kan aku cuma bilang bedanya mau working permit itu ini, dari awal ini green card, man. Direct green card, udah nggak pakai working permit. Oke. Untuk medical check up kan ntar di akhir proses dan pihak US Embassy yang buka hasilnya. Kalau tidak approve karena ada masalah gizi gimana ya, apa itu? Oke, itu ada di refund policy. Jadi gini, kalau Anda misalnya ya, tentunya Anda itu sudah harus tahu ya saat ini. Kalau misalnya Anda ada kondisi kesehatan, let's say misalnya darah tinggi, diabetes, bla 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 bla, jangan apply dari sekarang, udah jangan. Ya. Kalau misalnya nanti itu ada di refund policy, jadi ada yang tidak bisa di refund, ada yang bisa di refund, ya. Karena kalau Anda sudah suruh lawyer itu bekerja, lawyer nggak bisa diminta balik ya duitnya, itu aja. Kalau ke saya nggak bayarnya, masih sebagian nggak bayar masih fine, tapi kalau ke lawyer nggak bisa. Share yang skill unskill tadi udah kan, job offernya udah di share kan? Berarti ini pertanyaan saya skip. Sebelumnya saya punya om di Amerika tapi belum green card dan anaknya sudah citizen. Apa ketika om saya sudah dapat green card saya bisa di cover sebelum? Nggak bisa. Karena kan Anda bukan, kalau Anda kan bukan saudara kandung sama itu om. Kalau Anda misalnya orang tua Anda gitu, itu bisa. Kalau atau Anda ya, kalau orang tua, misal Anda masih umur berapa, di bawah 21, orang tua Anda sudah green card, Anda bisa disponsori. Kalau nggak bisa. Kalau posisi saya sudah di US, bisa kalau saya hubungi kemana? Ya ke saya aja lagi. Hang on. Nih ya, kalau Anda ada di Amerika. Oke. Kalau Anda ada di Amerika, hang on sebentar ya. Nah, nih. Kalau Anda udah di Amerika, Anda lihat yang putih ya, yang kolom putih. Sama semua, tapi Anda di Amerika ngapain dulu? Kalau Anda di Amerika, saya ilegal, ilegal enggak? Di mereka nggak mau terima yang begitu. Anda enggak usah apply. Mereka nggak akan terima. Oke? Tapi kalau Anda misalnya saya student atau saya kerja di Amerika, misalnya ada kan kerja temporer yang 2 tahun kerja
kontrakan 2 tahun, 3 tahun, atau saya student gitu. Nah, itu bisa, Anda bisa apply mengajukan dari Amerika. Nanti waktu tahap setelah keluar dari Depnaker approval-nya, waktu mendaftar ke imigrasinya, itu ada tambahan biaya $1.225, yaitu untuk form I-485, yaitu untuk yang namanya adjustment of status. Jadi status Anda misalnya tadinya student, terus mau adjust ke pemegang green card atau imigran visa istilahnya. Nah, itu ada biaya 1.200, tambahan 1.225. Tapi nantinya waktu di government fee yang terakhir itu Anda nggak usah bayar NVC dan USCIS immigrant fee. Itu bedanya. Jadi Anda bayarnya udah di depan untuk adjustment of status. Nah, itu jawabannya ya. Jika udah dapat green card, nah kalau udah dapat green card sampai Anda kan di sana berangkat, nah itu harus kerja dulu di employernya. Itu ada di waktu Anda tanda tangan dengan lawyer, itu ada ditulis minimum bersedia bekerja di employer tersebut 1 tahun. Jadi tidak boleh kalau melarikan diri ya, karena employernya itu employer beneran, bukan employer abal-abal. Apakah kalau kita posisi di Amerika potongan untuk biaya pengurusan green card? Enggak, ini ada di sini biayanya. Ya, malah lebih mahal kalau Anda di Amerika karena Anda harus bayar adjustment of status. Ini bayarnya government fee ya, bukan bayar ke siapa, ke government ini. Untuk yang pernah overstay dan pernah di masih bisa. Kalau Anda overstay-nya antara 3 bulan sampai 1 tahun, maka Anda harus nunggu 3 tahun untuk bisa balik ke Amerika. Kalau Anda overstay-nya lebih dari 1 tahun, maka Anda harus nunggu 10 tahun untuk balik ke Amerika, untuk bisa masuk lagi ke Amerika. Nah, sekarang Anda overstay-nya kapan? Ya, jawabannya itu. Kalau berangkatnya unskilled terus upgrade skill bisa. Bisa kalau Anda udah 1 tahun kerja di situ, atau mungkin nantinya misalnya employer yang ngeliat Anda, ternyata orang ini kemampuannya bla 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 gitu ya. Dia ada posisi lain ya, bisa aja employer itu mengupgrade posisi Anda. Atau setelah 1 tahun terus Anda cari, sebelum 1 tahun Anda udah mulai cari-cari kerja, nanti udah 1 tahun Anda mau keluar dan cari kerja lain, boleh, terserah. Kan udah pegang green card. Kalau ilegal, enggak. Semua saya punya 3 partner lawyer enggak mau yang ginian, kerjain ginian. Jadi saya enggak bisa memfasilitasi. Pilihan kotanya, tadi belum saya sebut itu pilihan kotanya. Kenapa bilang, apakah ada lagi selain yang tadi disebut? Aku tadi belum menyebut pilihan kota, saya cuma menyebut pilihan state-nya aja. Pilihan kotanya banyak, nanti ada di list job-nya. Hang on, saya sebutin lagi ya. Kalau posisi di US tapi masih pakai visa 6 bulan. Ini coba si Regina, Mbak Regina coba dijelaskan, ini saya enggak ngerti. Halo Mbak Regina, tolong dijelaskan Mbak, saya enggak ngerti posisi di US masih pakai visa 6 bulan. Maksudnya Anda visa turis? Enggak jawab. Oke, nanti aja kalau gitu ya. Oh, visa turis. Jangan, Anda balik aja dulu. Karena dicurigai kalau Anda pakai visa. Kenapa Anda harus segitu-gitunya, Anda bisa nunggu gitu kan? Toh visa turisnya 6 bulan kan? Nanti aja ya, tunggu balik aja sini. Apply-nya. Oke, ada lagi yang mau ditanyain selain yang ini tadi udah aku jawabin semua. Silakan langsung aja, nggak usah chat, kan sama-sama pakai bahasa Indonesia. Ada yang mau bertanya? Kalau yang mau cepet aja nih, tambah lagi tuh mana tuh? Ini tambah 2.500. Ini 2.500. Itu prosesnya berapa lama ya? 1-2 bulan khusus di imigrasinya aja. Tapi ada klienku barusan itu approve 1 minggu approve. Mungkin lagi nggak sibuk kali USCIS. Nggak tahu. Ada yang barusan ada klien 1 minggu kok langsung approve.
1 minggu tuh dari pas yang kita DP atau gimana ya, Bu? Kagak kan ini kan saya ngomong cuma USCIS aja. Anda kan nanyain di imigrasinya berapa lama. Kalau yang biasa di imigrasi itu 10 sampai 12 bulan di imigrasinya aja. Kalau kalau Anda bukan dari DP ya udah kan sebelum masuk imigrasi kan Anda masuk ke ini dulu. Sebelum imigrasi kan ke Depnaker dulu. Depnaker itu 6 sampai 8 bulan, 6 sampai 9 bulan loh. Itu 6 sampai 9 bulan itu bukan dari saat Anda DP, tapi saat berlaku saat dokumen itu dimasukkan. Jadi Anda taunya kapan? Anda taunya kalau udah terima dokumen, terima di info, udah nih. Itu bisa dari Depnaker 6 sampai 9 bulan. Nah, sebelum Depnaker ini bisa 2 sampai 3 bulan kalau misalnya contoh ya, misalnya Anda apply bulan April padahal lodging ya atau masuk submit ke Depnakernya itu bulan Juni. Itu kan udah ada 2 bulan aja sendiri di luar submission itu gitu. Rate of approval-nya besar, Bu. Ya, makanya semua itu dicek dari awal dulu, nggak langsung semua diterima. Misalnya, apakah Anda ada kasus, apakah Anda pernah sakit, misalnya Anda, saya pernah COVID sebelumnya, saya tanyain dulu. Kalau pernah COVID gini, boleh nggak? Atau mereka mungkin minta dokumen apa dulu, gitu. Jadi semua saya approval dulu. Kalau mereka go ya go, kalau no go ya no go. Tapi kalau orang yang pernah, yang pernah overstay kayak gini, udah jelas kalau Amerika udah jelas. Udah jelas aturannya, karena biasanya overstay itu nggak cuma sehari 2 hari lama ya, karena mereka kan kerja ilegal biasanya. Yang kayak gitu ya nggak usah nanya, mereka udah saya tolak aja, udah tahu soalnya aturannya. Proses dari awal sampai akhir mau berangkat bisa 2,5 tahun, 2 tahun bisa kurang, bisa lebih. Kan tadi 6 sampai 9 bulan, terus imigrasinya bisa setahun. Kalau Anda jalur biasa itu aja udah hampir udah lewat udah 1,5 tahun lebih kan. Terus belum di antara periode itu kan ada dokumentasi dan apa dan ini dan itu. Bisa 2 tahun, 2,5 tahun. Bisa kurang kalau Anda mau proses yang cepat ya kurang dari 2 tahun. Ada lagi? Udah, ada lagi? Oh, kantornya di mana? Hang on. Oh, sampai lupa aku. Ini ya, satu lagi. Aduh, ya ampun, aku hampir lupa. Ini ya, if you are interested, ya, if you are interested, then kontak ke saya. Anda yang di sini ini kan udah pasti dapat reminder ya dari aku ya, berarti udah tahu nomor teleponnya aku. Soalnya kalau enggak mungkin karena semuanya udah dapat reminder. Ya, ke nomor telepon aku udah ada. Oke. Ini kalau Anda tertarik, then saya akan reimburse untuk, jadi Anda bayar dulu karena beda-beda yang mungkin di Surabaya biayanya misalnya medical check-up-nya sekian, di Jakarta sekian, jadi kan beda-beda biaya. Jadi Anda bayar dulu, saya reimburse untuk medical check-up dan SKCK dan semua dokumen kalaupun ada senilai kurang lebih ini 5 jutaan lah ya, 5 jutaan ini. Syaratnya satu, Anda deposit dulu paling lambat, saya kasih waktu 2 bulan ya. Saya kasih waktu 2 bulan. Jadi ini April, Mei, Juni sampai 7 Juni 2 bulan. Ya. Dan kalau Anda batalin 7 Juli. Ya. Sebelum 7 Juli Anda batalin. Nah, nanti saya kembaliin uangnya kalau nggak jadi nggak apa-apa. Oke. Kalau sebetulnya DP ini, deposit ini menunjukkan bahwa Anda komitmen, saya juga nanti komitmen untuk reimburse Anda 5 juta. Tapi kalau Anda apply-nya kapan-kapan ya nggak apa-apa juga. Ya, saya nggak reimburse Anda yang 5 juta. Itu aja. Ya. Kantornya di mana? Ini
Tapi saya banyakan nggak ngantor. Soalnya apa? Semua dokumennya online. Jadi saya ngantor ngapain juga gitu. Saya sebetulnya yang kerjaan saya sebetulnya enggak cuman ini. Ini dokumennya nggak banyak di aku. Yang sibuk itu di sono, di tempat lawyer ya. Di akunya sih enggak. Cuman apa? Cuman orang isi CV, udah kirim. Sudah gitu doang. Sama kopi paspor. Nanti kalau Anda mau bawa anak, bawa pasangan itu nanti terakhir kalau sudah sama imigrasi. Kalau yang awal-awal nggak perlu, cuma paspor Anda aja. Cuman gitu doang, dokumennya di akunya nggak sibuk. Yang sibuk di sono. Tempatnya Merken, di tempatnya Merken sama apa namanya lawyernya. Nah, itu sibuknya di sana. Terus selain yang ini saya juga urusan yang investment ya. Yang investment juga lebih sibuk tapi yang sibuk juga nggak di saya sih. Yang sibuk partner saya atau di partner saya yang di Portugal sama lawyernya. Karena dokumennya itu banyak untuk dokumen legal dengan developer, dengan legal agreement-nya, bank karena harus buka rekening bank misalnya. Di saya nggak repot. Udah, itu aja. Proses ya gini loh. Medical check up beda 1 bulan ya. Asal gini loh ya. Medical check up itu kan yang terutama dipentingkan itu Anda tidak boleh punya penyakit menular. Ya. Penyakit menular, TBC atau kedua itu drugs. Amerika itu sangat ini aware ya dengan drugs ya. Drugs. Kemudian penyakit ya misalnya kayak kanker atau apa. Kalau Anda pernah, saya pernah ini udah pernah kena CA terus udah apa namanya di terapi dan ini udah bersih, saya saranin jangan apply. Bukan kayak oh hari ini beda-beda tipis ya, enggak selain sepanjang hasilnya baik-baik aja sih ya enggak lah. Gitu. Kalau Anda merasa spekulasi ya udah jangan apply. Habis peraturannya begitu mau diapain? Proses butuh 2-3 tahun dari awal sampai berangkat. Yes. Kalau sekarang usia 50 tahun berarti waktu berangkat 5, 2, 3 bisa. Kan yang dihitung itu adalah waktu Anda apply. Saya ada tuh yang umur 52 untuk apply bisa juga. Makanya itu semua harus di yang mepet-mepet umur gini saya konfirmasiin dulu ke mereka. Ada orang yang umur 50 oke apa enggak? Kalau dia go ya go, kalau enggak. Karena itu kan related dengan job yang di apply. Gitu. Udah. Apalagi udah ya. Bu Georgia. Ya. Bu Georgina mau nanya ini kalau biasanya orang pengen ke Amerika itu lebih apa ya, mau pensiun atau apa ya? Enggak, kalau IB3 ini orang bukan untuk pensiun. Kalau yang orang untuk pensiun itu biasanya yang investment. Itu biasanya mereka mau pensiun, jadi sekarang apply sekarang gitu. Karena kan beberapa program tidak berlangsung lama kayak Portugal udah mau tutup, ini saya ngejar-ngejar orang gitu. Contohnya gitu. Atau dia memang apply visa pensiun, itu lain lagi. Ada juga, tapi kalau Amerika kayaknya nggak ada deh kalau visa pensiun. Kalau kayak di Europe itu ada visa yang khusus pensiun. Anda nggak boleh menghasilkan income dari negara tersebut. Anda nunjukkan, duit gue banyak, gue mau pensiun di negaranya, lu nggak usah kerja bisa, nah gitu istilahnya. Gitu. Nunjukin duit aja. Nih duit gue depositnya sekian. Tapi bisa kan duit bisa habis ya. Jadi harus prediksi juga ya. Enggak dong, kalau di sini punya perusahaan yang udah jalan apa gitu. Yang penting tidak boleh punya income di negara tersebut. Kan pensiun katanya pakai visa pensiun ya. Oh iya. Ada itu yang gitu, ada. Berarti Nggak ada umurnya loh ya, pensiun itu muda juga bisa pensiun, nggak masalah. Gitu. Atau orangnya tidak pensiun tapi tidak menghasilkan income di sana. Misalnya saya punya klien ngambil Itali, elective visa, tidak pensiun, tapi anaknya sekolah di sana, anaknya itu atlet go-kart, kecil-kecil gitu ya, remaja, 10 tahun, 12 tahun, kecil, 14 tahun gitu, kecil-kecil. Jadi ibunya harus di sana nemenin anaknya gitu. Anaknya 3-tiganya atlet go-kart, sekolah di Itali dan berlatih go-kart dan di Itali dan tanding gitu di negara-negara Uni Eropa.
Nah, itu pakai itu, nggak pensiun tapi bapaknya jadi ribet lah, mondar-mandir gitu. Tapi kan nggak bekerja di Itali. Itu ada contoh-contohnya, contoh yang bukan pensiun. Bu Jolina mau nanya lagi, kalau di sana nanti kerja apa ya? Saya sih software engineer. Kerja apa? Kalau Anda sudah punya green card ya terserah, gitu. Kalau yang ini kan Anda harus kerja 1 tahun, ini memenuhi syarat karena Anda disponsori untuk dapat green card. Once Anda dapat green card, terserah Anda. Anda mau pindah state, mau pindah kota, mau rebahan doang, mau bisnis, mau apa, terserah. Saya mau nanya, Ya. ya halo, Bu Georgina. Ya, Tadi berarti kalau kita udah setuju, berarti kita tanda tangan kontrak itu dengan internegri, dengan lawyer. Apakah kita juga tanda tangan dengan employer juga? ya, yang dengan employer ini, ya, dengan employer ini karena ada job offer di sini. Sebelum, jadi kalau Anda udah kelar tanda tangan dengan, kalau sudah disubmit ke employer, maka employer kalau approve ini Anda tanda tangan dengan employer job offer, karena Anda dapat job offer dari employer. Nah, job offer ini Anda tanda tangan, employer tanda tangan, job offer ini akan dimasukkan ke Depnaker, disubmit ke Depnaker. Oke, itu kan untuk keyakinan, maksudnya untuk mastiin kalau kita itu emang benar akan kerja di sana selama setahun. Tapi kalau misalkan untuk kepastian dari pihak employer-nya ke kita gimana? Maksudnya kalau misalkan amit-amit misalkan mereka tiba-tiba cancel gitu, nggak mau terima kita karena mungkin faktor banyak orang kabur atau gimana gitu. Banyak orang apa? Misalkan faktor banyak orang kabur dari apa? Oh, enggak. Kalau employer itu udah keluarin ini, dia udah terima Anda. Karena sebelum itu ada beberapa job yang di interview, pakai interview. Oh, jadi mereka udah pasti 100% akan terima kita lah ya, maksudnya. Iya, ya kalau udah bisa ngeluarin job offer ini dia terima. Karena kan dokumennya disubmit ke Depnaker gimana? Kalau employer itu nggak terima, dia nanti mereka ngasih tahu, tapi nggak akan ada job offer. Employernya nggak mau untuk yang job ini, Anda cari yang lain gitu. Habis job offer ini nanti ada interview, beberapa, nggak mesti sih. Kalau kayak yang di model fast food gitu, random, dia akan random aja interview, beberapa aja. Jadi ada yang interview, ada yang enggak gitu. Tapi kayak yang di warehouse itu semua interview, pakai interview itu. Jadi interview bareng-bareng gitu loh, kayak grup interview gitu. Nanti dari mereka dikasih tahu seminggu sebelumnya interview itu nanti harus apa yang harus dipersiapkan segala macam, dikasih tahu sama mereka. Itu. Ada lagi? Ini nggak boleh kabur ya, kalau kabur sama employer-nya dilaporin ke Depnaker nanti. Ini beneran soalnya kan employer itu gede-gede loh, maksudnya saya nggak boleh. Kalau ada tanda tangan ini Anda akan tahu siapa employer-nya. Sebetulnya nggak sih? Kalau Anda tertarik dan itu nanti kelihatan kok siapa employer-nya siapa. Cuman kalau ini saya nggak boleh bilang dulu siapa employer-nya. Tapi kalau Anda interest itu di listnya itu ada employer-nya siapa aja gitu. Employer-nya yang jelas bukan perusahaan kecil-kecil gitu, yang nggak mungkin ya, karena itu dia kan butuh jobnya banyak. Ada lagi? Udah? Lagi ya. Ada lagi tadi Pak, Bapak siapa tadi yang mau nanya terus kagak jadi? Masih mau nanya Pak? Kalau saya sudah, Bu. Terima kasih. Udah? Iya. Oh, ya udah. Mana ya? Bentar. Baiklah Bapak Ibu semuanya pasti Anda tahu nomor telepon saya karena Anda sudah dihubungi. Ya.
Jadi nanti habis ini saya akan menghubungi Anda lagi. Ya. Nanti tapi kalau Anda memang mau kalau mau buru-buru Anda bisa juga langsung, karena ini masih ada lagi. Saya ada beberapa yang nggak saya bicarakan di sini, misalnya refund policy. Kalau itu nanti setengah jam lagi sendiri, ya kan? Kalau if you're interested nanti saya infokan apa aja refund policy-nya seperti apa. Contohnya kayak gitu. Dokumennya apa aja, misalnya CV-nya kayak gimana yang harus diisi, jobnya kayak apa. Jobnya di mana aja, di kota mana aja, dan apa namanya, ya di kota mana aja gitu, dan posisi apa yang masih banyak, yang tinggal dikit itu udah kelihatan, itu diupdate tiap hari ada update itu pakai Excel gitu. Oke, ini apa satu lagi? Bisa mengurus skilled worker? Bisa kalau Anda ada job offer-nya. Jawabannya itu. Dan kalau skilled worker kan tetap aja pakai job offer kan? Bisa. Kalau Anda ada job offer-nya, umumnya kalau seperti itu employer yang ngurus. Kalau employer-nya tidak mengurus, minta job offer-nya, nanti lawyer, Anda tinggal bayar lawyer-nya aja. Biayanya berapa, Bu, kalau skill worker udah ada job offer? Mestinya sih nggak terlalu mahal ya. Nanti saya tanyakan ke lawyer ya. Soalnya abisnya nggak ada yang apply, jadi saya nggak tahu. Kalau ada yang apply kan jadi tahu ya. Karena kan visa itu kan banyak banget ya. Yang kalau skilled workers ini bisa untuk langsung EB3 itu employer-nya kan harus ngurus juga untuk urusan imigrasi. Kan nanti biayanya itu sama, yang biaya imigrasinya $700, yang apa itu semua sama. Hanya tambah biaya lawyer aja. Gitu. Tapi biaya-biaya government fee-nya sama persis. Gitu. Oke, ada lagi? Cukup? Bu, jadi yang tadi 200 jutaan itu sebenarnya itu ini ya, buat izin tinggalnya ya, bukan izin kerja ya? Udah nggak pakai izin kerja, Pak. Udah nggak pakai. Nggak pakai izin kerja, udahlah ya itu, pakai green card itu. Udah nggak pakai izin kerja lagi. Kalau Anda pakai izin kerja itu, karena Anda statusnya nggak punya izin tinggal, gitu loh. Kalau Anda tidak punya izin tinggal, maka Anda tergantung sama izin kerja. Begitu Anda pindah employer atau dipecat atau kelar kontraknya, kelar deh. Anda harus balik karena Anda tidak punya izin tinggal, gitu loh. Yang kuncinya itu izin tinggal. Kalau udah ada izin tinggal nggak perlu izin kerja itu. Itu makanya saya itu jualannya residence permit, bukan temporary gitu. Karena apa, kalau kayak itu kan PJTKI ya kan yang ngurus, saya nggak punya izin PJTKI soalnya. Itu lebih ribet gitu. Kalau ini kan sebetulnya ngurusnya izin tinggal, begitu Anda udah punya izin tinggal. Apalagi Eropa ya, lain itu lebih gampang lagi kan sebetulnya. Nah itu Europe ya, Bu, another story itu. Ini berapa lama izin tinggalnya ya? Green card 10 tahun. Green card itu 10 tahun dan diperpanjang per 10 tahun. Gitu. Nih. Mana tadi ya? Green card, segala macam green card itu sama 10 tahun. Dan diperpanjang ya per 10 tahun. Kayak memperpanjang KTP gitulah ya. Bu, permisi tanya boleh? Ya. Kalau teman saya berminat untuk mengajukan, tapi dia pernah dideportasi waktu tahun 2019, apakah bisa mengajukan? Nggak bisa deportasi, nggak bisa. Kalau itu saya udah tahu jawabannya, nggak bisa. Saya ada teman juga, teman klien juga, nggak bisa. Apakah bisa nunggu 5 atau 10 tahun? Ya nanti nggak tahu, nanti kalau 5-10 tahun, nanti kalau peraturannya gimana, kan kadang peraturan imigrasi berubah-berubah ya. Kalau masih 2019, kalau deportasi itu berat urusannya loh. Beda loh, kalau overstay sama deportasi itu beda loh. Kalau deportasi itu orang dianterin naik pesawatnya loh. Saya pernah ada orang gitu, naik pesawatnya dianterin loh. Ditemenin sama petugas imigrasi balik sampai Singapura. Tuh. Kalau 2019,
Ya, kalau mau ya ya boleh aja sih saya tanyain ya. Saya tanyakan aja nanti dapat hitam atas putih jawabannya by email dari mereka. Ini ada kasus ini, dokumennya ini gitu. Biasanya saya minta kopi dokumennya kayak gini. Bisa enggak gitu. Kalau mereka bilang enggak ya udah. Jadi saya selalu jadi orang yang apply itu biasa semua so far clean case. Clean case. Ada misalnya orang tanya, pernah ada kasus di kepolisian, bukan dialah, suaminya ada kasus kasus kayak duitnya dilariin orang, terus dia nggak bisa bayar investor, terus duitnya kayak duit invest dilariin partner bisnisnya, terus investornya nagih dia nggak bisa bayar gitu loh, terus dipolisikan gitu loh. Itu nggak bisa dapat nggak bisa dapat SKCK, ya udah nggak bisa, kan perlu SKCK dari Polda, gitu. Contohnya itu. Ada lagi? Ibu, saya mau bertanya nih, Bu. Hmm. Sebelumnya, dulu ada ya, nih kan ada sebelumnya nih yang kalau mau jadi, ada dulu temannya saudara saya tuh. Dulu dia anaknya empat-empatnya itu lahir di Amerika, tapi bapaknya itu dideportasi. Pas anaknya ketika udah 22 tahun, dia balik ke Amerika lagi. Anaknya udah 22 tahun, 10 tahun ke 15 tahun kemudian dia bisa balik ke Amerika lagi. Itu bisa ya di cover ternyata, Bu, sama anaknya karena udah lahir di sana, Bu. Oh iya dong, itu kan lain lagi kalau itu. Oh, oke, Ini oke. kan Anda ngomongnya IB3. Ini Oke, kan oke. Anda ngomongnya bukan family yang apa gitu kan. Anda mau apply IB3 kan ceritanya. Kalau itu kan lain Iya. lagi. Kalau itu anaknya udah citizen, anaknya udah dewasa. Nah, itu kan beda lagi family sponsorship. Kan ini kita cerita IB3. Oke, oke. Iya, jangan. Jadi saya ini konteksnya IB3 nggak cerita. Kalau Anda cerita family sponsorship dijelaskan dulu. Ini ada kasus begini gitu kan. Ini kan saya cuma cerita IB3 loh ya. Saya nggak cerita green card yang lain-lain gitu loh. Oke. Ini saya cuma cerita IB3 aja gitu. Umumnya itu lawyer karena nggak ada backupnya. Ada backupnya apa? Deportasi itu berat tuh kalau udah deportasi itu. Udah, apalagi? Udah? Bu, mau nanya dong, Bu. Ya. Kalau berarti selama kita dari ajuin sampai nunggu green card-nya keluar, kita harus berada di Indonesia. Indonesia, ya. Anda sebaiknya tidak pergi ke Amerika dulu. Betul. Kurang lebih dari awal kita ajuin sampai green card-nya keluar, berapa lama, Bu, proses? Ya bisa 2 tahun, bisa 2,5 tahun, tergantung Anda ambil yang biasa apa yang cepat kan gitu aja ya. Gitu. Oke. Terima kasih. Ada lagi? Bu, izin tanya, Bu. Iya, silakan. Tadi kan yang barusan tadi nanya, berarti selama 3 tahun kalau bisa jangan ke Amerika dulu. Ya. Nah, ini ceritanya kan saya ada visa turis kan 5 tahun. Nah, kalau 6 bulan itu saya dari Amerika saya pulang ke Indonesia, terus ngurus green card, itu kan paspor saya kan masih berlaku 5 tahun itu yang visa turis. Itu Ya. boleh dipakai riwa-riwi gitu nggak, Bu? Enggak, sebenarnya disarankan tidak ke Amerika selama green card-nya diurus. Tapi boleh ke negara lain gitu ya, Bu? Oh boleh, kalau ke negara lain boleh. Oh iya. Maksudnya nggak harus di Indonesia selama 3 tahun sampai nunggu Enggak, tidak boleh ke Amerika kan Tidak boleh ke Amerika. Iya. Amerika aja gitu. Dia nggak ngurus sama orang ke negara lain. Oke. Kasih paham, Bu. Ya. Apalagi? Ada lagi? Bu Georgina? Ya. Bu mau nanya, Bu, kalau misalnya tadi nggak boleh ke sana, alasannya apa ya, Bu? Maksudnya kalau kita Takutnya kerja ilegal atau apa gitu. Dia nggak, pokoknya tidak disarankan untuk ke Amerika. Kalau kita jalan-jalan ke sana juga nggak boleh ya? Ya sebaiknya jangan gitu. Jalan-jalan kan nggak penting kalau jalan-jalan. Lu jalan-jalan ke negara lain aja. Nggak kan kalau ada visa 5 tahun kan sayang nggak dipakai. Ya, habis gimana? Ya nggak bisa semua menuruti Anda dong.
kalau ke sana pasti ditolak gitu ya, Bukan Bu? nggak ditolak, jadi gini ya, pokoknya kita udah menyarankan, tapi terus ada, oh, enggak, gue mau jalan-jalan, ya udah, up to you gitu loh, kan kita udah ngomongin dari awal ya, gitu. Ya, jangan terus nanti nyalain gitu loh, kayak nawar bawang di pasar gitu. Jadi Pokoknya kita ngomong, itu nggak sebanyak bisa gini, di- lawyernya Iya, menyarankan iya. begini, nah udah. Iya, iya. Tapi kalau enggak, gue bukan dia kan belum tentu aku tahu juga kan. Ya udah, terserah gitu. Iya, iya, Bu. Kasih. Ada lagi, siapa sih ini? Oh tadi udah jawab ya, selama proses, boleh di negara lain, boleh. Nah, ada lagi? Udah? Yang jelas kalau Anda carinya kerjanya itu yang kerjaan desk, kerjaan office, pasti nggak ada. Ya, kalau kerjaan office udah orang sana aja. Dia cari orang sana kurang. Gitu. Bu, tadi katanya bisa sponsorin yang skill worker. Itu skill worker itu bukannya kerjaan office ya, Bu? Ya bisa kalau Anda ada job offernya, enggak. Kalau ada job offernya tinggal saya refer ke lawyer, Anda ngomong sendiri sama Jadi lawyer. kita cari sendiri ya skill worker. Iya, kalau skilled workers itu kan satu kantor paling butuh berapa sih gitu, 1 orang 2 orang gitu. Kalau ini kan ratusan gini, jobnya nggak bisa dicarikan, mesti cari sendiri ya skill workernya itu ya. Nanti udah dapat baru diurus. Nah, kalau udah dapat, nanti prosesnya sama. Kalau udah dapat, gitu kan, prosesnya sama semua. Prosesnya ini sama kayak gini. Yang penting kan ada jobnya, job offernya. Kita cari sendiri. Kalau yang unskill ini sudah Iya, ada karena ini kan listnya. banyak ratusan gitu loh, jadi bisa dipasarkan gitu. Kalau cuma 1 biji gitu ya males banget. Kalau gimana coba ya? Gitu. Mendingan saya masarin yang investment. Jadi Bu, kalau misalnya, tapi nggak tahu ya. Kalau misalnya misalnya jobnya ada dapat apa? Misalnya saya dapat cari gitu, misalnya dari teman atau dari mana gitu, ada job terus kemudian saya ikut proses EB3 ini bisa, Bu? Jadi make sure temannya itu udah temannya untuk bisa mendapatkan, untuk bisa memberi Anda job kan ada syaratnya untuk employer-nya. Tapi employer-nya kita nggak tahu ya mau bekerja sama dengan ini apa enggak ya gitu, nggak semua employer bisa ya. Tidak semua employer itu memenuhi syarat gitu. Dia ada syaratnya loh untuk employee warga negara asing. Misalnya dia harus ngiklan, dia harus buktiin bahwa di daerah dia itu kurang. Jadi nggak bisa cuma employee 1 biji orang gitu. Dia nggak akan itu paperwork-nya dia sama Depnaker kan repot dia. Dia sama, Kanada juga gitu. Kalau gitu. Kanada namanya LMIA, Labor Market Impact Assessment. Employer-nya itu harus terdaftar di LMIA karena nanti ditanya sama waktu you apply itu job offer-nya mana, LMIA, employer LMIA nomor berapa. Kalau Kanada juga begitu. Keduanya itu dimonitor, employer-nya dimonitor, employee-nya juga dimonitor. Sehingga kalau terjadi apa-apa kan jelas gitu loh. Jadi nggak bisa sembarang juga. Itulah bedanya dengan bekerja ilegal. Kalau ilegal itu kan Anda nggak ada yang memproteksi. Kalau ini Anda ada lawyer yang berada di Anda gitu loh. Anda berhadapan dengan employer gitu. Kalau Amerika kan gitu ya, dikit-dikit ngesu gitu kan. Gitu. Bu, selama kita misalnya selama waktu diproses itu kita nggak perlu ke sana, memang dari pihak immigration-nya itu atau departemen DOL-nya itu tidak menanyakan bahwa orang ini kok udah diterima di employer-nya tapi kok belum ada di Amerika gitu, nggak ditanyakan begitu ya Bu? Kan memang tidak, untuk apa ke Amerika gitu loh. Kan ini nanti kalau sudah approve green card-nya baru ke Amerika. Kan sistemnya gitu. Kecuali ini dia pakai work visa seperti model Kanada itu, Kanada Star Visa gitu. Gue mau cepet-cepet itu bisa diuruskan work visa. Kalau itu Kanada gitu. Sebelum keluar green card, sebelum keluar permanent resident-nya, gue mau cepat-cepat tuh berangkat. Bisa diurusin work visa-nya dulu gitu, bisa Kanada. Kalau ini dia nggak menguruskan work visa. Dia tunggu sampai green card-nya oke, gitu.
Oh, dia nggak pakai work visa dulu sementara nggak terus pakai, sambil nunggu nggak pakai. green card-nya gitu, nggak perlu ya, Bu? Enggak, karena memang karena dia nggak pakai work visa ini, jadi dia tunggu sampai green card-nya keluar dan you berangkat gitu. Dia nggak Jadi pakai visa, beda. Jadi begitu employer-nya terima itu ada masa jeda waktu ya. Jadi ada gap year-nya gitu ya. Selama itu kita masa tunggu itu kita udah diterima sebagai Iya, karyawan iya, di sana, tapi iya, kita belum kerja gitu. iya, betul, betul. Nggak dipertanyakan sama DOL atau immigration-nya. Kok Nah udah kan udah aturannya gini. Kalau udah aturannya gini, terima aja lah. oh, Nggak usah kita pusing yang sesuatu yang apa ya istilahnya. nggak Kalau apakah dia maksudnya begini-gini? Ya terserah kan kita sono. kalau udah Pokoknya beginilah kalau Ibitri gitu. nggak, Bu, jadinya logikanya kan kalau di sini kan kalau udah diterima kan biasanya langsung kerja gitu ya. Ya Nggak bisa karena dia tahu kalau ini untuk green card kan ada paperwork-nya kan. Setelah itu Anda masuk ke imigrasi dulu kan, masih diurus imigrasi, setelah itu masih diurus itu. Ya udah ngerti lah itu sistemnya begitu di sana, kenapa begitu? Ya nggak tahu ya. Kenapa begitu? sistemnya ada gitu ya. Kita jangan mempertanyakan apa ya hal yang apa sih istilahnya aturannya negara orang. Logikanya kalau udah diterima kan biasanya orang langsung kerja terus. Ya ini kalau kayak di sini mereka gitu kan, estimated gitu ya, estimated setahun ke depan begini sekian orang, karena mereka kan sudah lihat mungkin rate apa turnovernya berapa kayak gitu loh, kayak gitu lah. Jadi makanya itu yang hanya bisa kayak gini itu perusahaan besar gitu, perusahaan besar yang punya cabang banyak, misalnya kayak model ya chain restoran gitu ya, yang model fast food itu kan cabangnya ada di beberapa puluh kota lah kayak gitu. Itu kan banyak kan pekerjaannya juga biasanya anak-anak kuliah, banyak kan enggak, maksudnya turnover-nya kan cepat ya kayak gitu kerjaan gitu. Iya. Teman saya yang di Australia kerja ilegal tapi tertarik ke Amerika, apa bisa diproses? Nanti ditanyain dulu. Semua yang berbau ilegal itu ditanyakan dulu. Kalau dia bilang boleh, kalau mereka bilang oke ya oke, enggak ya enggak. Udah. Nanti dokumennya ditunjukin, ini overstay di sini gitu. Ilegal kan betulnya ilegal apa enggak kan enggak bukan itu masalahnya, dokumennya overstay kan. Paspornya itu visanya overstay kan gitu. Ditanyain dulu. Itu nanti ada jawabannya, saya screenshot atau saya forward gitu. Ini jawabannya, udah selesai. Iya. Ada lagi? Bu Georgina terakhir, kalau misalnya ini apa untuk program EB3 ini dari Bu Georgina ini udah ada yang ini belum? Udah ada yang kemarin-kemarin ini mulainya kapan? Nanti maksudnya kalau 2021 bulan apa ya? Itu September apa? Oktober apa? Ini yang terakhir ini baru mau wawancara. Masih belum jadi baru approve ininya. Dari USCIS-nya 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. Baru ini lagi diurus untuk kayak tes kesehatan, SKCK kayak gitu. Kalau misalnya kita sekarang sehat, Bu. Kalau misalnya nanti terakhir kan itu kan tes kesehatannya kan terakhir ya. Berapa tahun depan. Nah, maka tiba-tiba kalau misalnya nih Bu, kalau misalnya tiba-tiba tahun depan atau pas suatu tes kesehatan kurang bagus gitu, gimana tuh? Ya itu ada dana yang tidak di-refund. Karena itu sudah kan sudah hire lawyer untuk approve untuk ngurus kerjaan dan sebagainya kan. Itu ada yang non-refundable, iya. Bisa ini nggak Bu? Maksudnya misalnya lagi kurang bagus, terus kemudian kita bisa tunggu berapa bulan lagi sampai tesnya itu hasil labnya bagus, kita baru masukin gitu, bisa ya Bu? Itu aku nggak tahu. Kalau itu jawabannya nggak tahu, karena itu kan sangat sangat apa sih, nggak bagus itu kayak apa gitu kan, susah ya ngomongnya ya. Karena kalau di imigrasi itu terutama penyakit itu terutama dia penyakit menular ya, penyakit menular itu. Ya kalau nggak bagus kan kalau kanker atau kalau yang penyakit menular memang pasti udah nggak bisa. Mungkin kalau ya mungkin diabetes atau kalau kolesterol itu kan bisa kita
ini. Nah, kalau menurut saya, kalau misalnya kondisi kesehatannya nggak baik sekarang, itu kalau saya tanyain dulu. Saat ini kan orang tuh nggak jarang sekali lah gitu ya. Ya ada ya, istilahnya ya mungkin ada. Tahu-tahu nanti saya kanker loh ya gimana gitu. Ya, itu memang resikonya di situ. Iya, betul. Kalau mau kayak gitu betul, itu resikonya di situ. Tapi kan kalau kayak kolesterol atau diabetes kan bisa turun naik gitu kan, bisa. Nah, ya bisa, kalau Anda sudah tahu gitu, ya Anda jaga diri dong selama ini kalau mau apply gitu alasannya gitu kan, no excuse ya. Kalau gitu ya. Iya. Ya, Apakah boleh kerja di ilegal? Aduh, kenapa sih senangannya ilegal gitu? Aduh, nanti jadi berarti nanti soalnya resiko ya kalau Anda kerja ilegal itu bukan masalah ilegal. Kalau Anda kerja ilegal tapi paspornya itu tidak overstay, visanya tidak overstay, itu nggak masalah kan, orang nggak tahu apakah Anda ilegal apa enggak. Tapi yang masalah visanya overstay apa enggak itu loh. Kalau saya sarankan jangan yang overstay. Saya mau kerja ilegal di Australia berapa bulan, yang sepanjang visa Anda tidak overstay, ya udah enggak apa-apa. Bukan masalah kerja ilegalnya loh sebetulnya. Anda tuh mau overstay apa enggak? Kalau Anda overstay gitu, Anda lagi proses menjadi imigran Amerika, terus Anda overstay. Dan nanti kalau terakhir paspor Anda kan dilihat ini. Lah ini kenapa nih pas lagi ini overstay di sini? Lah, karena kalau overstay itu kan Anda punya itikat tidak baik kan sebetulnya. Melanggar keimigrasian kan. Peraturan keimigrasian kan gitu. Ya nggak tahu ya, kali aja bisa tolak, nggak tahu saya. Gitu. Sepanjang Anda nggak overstay sih nggak apa-apa. Jawabannya itu. Seneng banget dia pada ilegal, heran. Ada lagi? Kalau bisa tuh paspor jangan cacat, itu aja. Susah nanti mau apa-apa. Ada lagi? Kalau untuk PR green card ini, kalau 10 tahun nanti setelah 10 tahun itu langsung otomatis diperpanjang atau nanti ada dievaluasi lagi, proses lagi? Enggak ya, Anda sepanjang clean nggak ada apa-apa ya seperti memperpanjang paspor aja. Otomatis ya? Ya, Anda otomatis akan, bukan otomatis. Ya Anda harus apply gitu, mengajukan perpanjangan. Itu mudah gitu ya, maksudnya nggak ada proses panjang Anda apa-apa tidak lagi. ada apa sih, tidak ada pelanggaran. Kalau sana kan semua tercatat ya kalau melanggar. Ada lagi? Pokoknya Anda jangan overstay kalau Anda ngurus-ngurus izin tinggal, karena paspor Anda pasti dilihat di kedutaan nanti terakhir, lah ini kenapa lagi ini gitu kan. Gitu. Berarti kan Anda punya niat udah jelas-jelas lagi diurus kok apa sih beresiko gitu loh. Mau melanggar undang-undang imigrasi di negara lain. Mana sih? Oke, udah, ada lagi? Tolong tanya, Bu. Ya. Kalau green card-nya itu kan 10 tahun udah habis. Kemudian kita mau nggak perpanjang tapi mau up jadi residen, bisa? Jadi apa? Permanen. Loh, ini permanen residen, namanya green card itu permanen residen. Berarti bisa sponsori anak nantinya. Kalau ke depannya. Kalau sekarang kan anak misalkan nggak kita bawa, ditinggal di Indonesia. Loh, kenapa anaknya nggak dibawa? Lebih susah itu kalau Anda punya green card, Anda mau sponsorin anak itu bisa, nggak usah nunggu 10 tahun. Anda bisa sponsorin, tapi family sponsorship itu lama loh, bisa 10 tahun loh, bisa 8 tahun, 7 tahun, 10 tahun atau lebih. Jadi mending sekalian langsung dibawa ya? Iya, kalau mau sekalian langsung dibawa. Karena itu lama dan Anda hire lawyer lagi dong. Oke. Lama loh family sponsorship, karena kuotanya itu dikit tiap tahun itu untuk family sponsorship. Terus anaknya umur berapa sih? Anaknya umur berapa? Sekitar umur 6 sih. Oh, ya dibawa aja. Masih kecil, enak. Oke. Sekolah di Amerika gratis. Terima kasih. Ada lagi? Sudah? Oke, kalau sudah, terima kasih. Udah ya? Mana sih? Oke, ya. Oke.
Kalau sudah, udah jam 9. Oke, kalau sudah terima kasih ya Bapak Ibu. Udah 1,5 jam ini webinarnya. Kalau masih ada pertanyaan, Anda bisa WhatsApp saya. Itu kan ada nomornya. Bisa WhatsApp saya kapan aja ya. Oke, terima kasih. Have a nice weekend. Ya, makasih.